Jumpa lagi bersama saya di channel Esa Moda. Setelah hampir 2 minggu lebih kita tidak sempat upload video. Sore ini cuacanya cerah, jadi kita manfaatkan untuk buat vlog sore. Dan terutama video ini dibuat untuk Anda semua yang jauh dari kota Ternate, para perantau, atau Anda yang pernah tinggal di kota Ternate punya banyak kenangan. Anda bisa menonton suasana kota Ternate dahulu dan sekarang perbandingannya seperti apa. So stay tuned, keep watching, let's go. Kita belajar sejarah, para sejarawan atau para peneliti itu ingin mengetahui kondisi masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan peristiwa masa lalu itu hanya dapat digambarkan, dijelaskan secara teks, ya. Tetapi dengan audio visual seperti ini, selain secara teks digambarkan atau dijelaskan, juga bisa dilihat secara visual. Jadi akan mendapatkan gambaran secara utuh tentang teks dan konteks suatu peristiwa sejarah atau suatu keadaan yang terjadi di suatu daerah. Saat ini kita berada di Kelurahan Pastiong. Tadi kita mulai dari Kelurahan Kalajawa 2 dan sekarang kita berada di Kelurahan Bastion. Ini sedikit macet ya, karena lampu merah tadi itu, dan ini memang jalan yang agak macet setiap sore. Ini jam-jam kritis terjadi kemacetan ya. Kita belok kanan, kita masuk ke Kelurahan Mangga 2. Ini lurus Mangga 2, jalan lurus, tapi kita belok kanan melewati jalan pantai. Jadi jalan ini dulu ditimbun. Sebetulnya ini adalah laut, tapi kemudian ditimbun oleh pemerintah kota Ternate, sehingga jadilah seperti sekarang. Dibangun jalan, kemudian ada bangunan-bangunan lain seperti ada hotel, penginapan, ada kantor perikanan di sini. Dan memang tepat ya kebijakan pemerintah kota Ternate dulu, karena kota Ternate kan memiliki daya dukung lingkungan yang cukup terbatas, sehingga wajar kalau itu kemudian dilakukan pengembangan, pelebaran ke arah laut, ke arah pantai, untuk menjawab kebutuhan pembangunan kota Ternate. Berbeda misalnya dengan daerah lain seperti di Morotai, di daerah saya. Itu daratannya luas, tapi kemudian ditimbun di arah pantai. Jadi ada waterfront city yang dibangun dari arah taman menuju ke pelabuhan, dan sekarang dari arah taman dibangun ke arah Daruba pantai, ke arah Kostor.
Nah itu menurut teman-teman mahasiswa yang memang belajar teknik lingkungan dan mereka paham ya bahwa pembangunan itu tidak sesuai, ada banyak aspek yang tidak terpenuhi. Kan membangun itu penting ya, tapi ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pembangunan itu tidak merugikan, tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, bagi ekosistem. Kan kita membangun sesuatu itu tidak hanya melihat dari satu aspek pembangunan. Apakah kalau kita bangun itu membawa suatu dampak positif, lalu apakah hal itu tidak berdampak pada hal-hal yang lain? Nah itu yang mesti dikaji ya, perlu kajian secara matang, secara serius, secara akademis, supaya pembangunan itu dapat bertahan lama, dapat berkelanjutan, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek yang lebih penting. Dan ini memasuki kelurahan Kota Baru. Itu keren, tempat sampah kemudian dibongkar dan dibangun semacam dekorasi di situ. Ini adalah makanan khas Ternate. Halo, ya. Ada ubi jalar, ada singkong. Itu adalah makanan lokal, makanan khas sebetulnya yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Tetapi masyarakat kemudian berubah pola konsumsinya. Dari dulunya biasa mengkonsumsi makanan khas lokal seperti umbi-umbian, sagu, tapi kemudian bergeser mengkonsumsi beras, lebih banyak makan nasi. Padahal makanan itu lebih sehat ketimbang nasi ya. Hei, ya. Ini tadi cuaca benar-benar cerah. Tadi mataharinya kan muncul sehingga sangat cerah, dan ini matahari mulai tertutup awan. Jadi sudah terlihat gelap. Mulai bertebaran baliho-baliho politik, beliau-beliau para calon gubernur, para calon wali kota. Hampir semua orang bicara tentang politik. Tetapi begitu selesai pemilihan, justru apa yang dibicarakan itu menjadi omong kosong ya. Karena orang bukan mempercakapkan substansi dari politik itu apa, tapi politik itu lebih sekadar seremoni, sekadar prosedural, bukan substansi. Makanya setelah terpilih para kepala-kepala daerah itu, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi hakikat itu tidak tercapai. Mereka yang setelah terpilih itu pada akhirnya harus korup, karena selama pilkada itu menghabiskan anggaran yang cukup besar, kos politik yang cukup besar, maka dia harus balas dendam. Kalau misalnya selama pilkada itu kosnya keluar sebanyak 10 miliar, maka harus kembali, bahkan lebih dari itu kembalinya. Jadi balas dendam yang luar biasa itu ya. Kepentingan politik bukan untuk kepentingan rakyat ya. Jadi dia secara pribadi bicara atas nama kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Tapi begitu terpilih,
malah memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Sangat disayangkan. Taman Nukila. Kita saat ini berada di Kelurahan Gama Lama, dan ini adalah Masjid Agung atau Masjid Raya Al Munawwar Kota Ternate. Jatiland Mall, ruko-ruko. Dan saat ini kita masuki kawasan terminal dan pasar Gama Lama. Suasana pasar Gama Lama lumayan terlihat ramai, dan buah langsat sudah hampir kurang lebih 7 bulan. Ini musim langsat terlama dalam sejarah Maluku Utara, khususnya kota Ternate. Dan langsat ini dibawa dari Kopelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saya mau minum kelapa muda dulu. Kelapa muda dulu. Ibu pilih yang besar. Ini besar kayak ini. Besar pasti ini. Devisi? DP itu besar toh, tempurung. Maksudnya devisi yang bagaimana? Tidak apa-apa, isi tidak masalah. Ini kelapanya masih segar. Ya. Kelapanya masih segarin ya. Ambil dari mana nih kelapa, Bu? Dari Sulamadaha. Sulamadaha. Kelapanya bagus-bagus. Masih segar. Jadi saya mau minum dulu. Kelapanya lumayan besar, guys. Besar sekali. Sangat kaya akan antioksidan. Dan ini sangat bagus untuk detoksifikasi. Proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Bahkan kalau orang keracunan makanan atau apapun itu, bisa cukup minum air kelapanya atau isinya. Di kampung saya dulu ada orang sempat minum baterai ya. Lalu kemudian dikasih minum santang dari kelapa ini, dan pulih yang bersangkutan. Semua pada sibuk. Coba kita belah dulu ini kelapa. Jadi kelapa ini harganya 10.000 per buah. 10.000, Bu ya? Ya. 10.000. Dan dulu tidak seperti sekarang. Nanti jualan kelapa ini mulai ramai ketika COVID-19 melanda Indonesia dan termasuk kota Ternate. Jadi mulai dari 2020 bahwa kelapa itu bisa mencegah COVID untuk imun ya, imun tubuh. Jadi sejak saat itu 2020-2021 mulai ramai jualan kelapa. Dari situ baru orang kebanyakan mulai menyadari bahwa ternyata kelapa itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk tubuh.
susunya enak, airnya pun enak. Yum 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 yum. Oke, video kita sampai di sini dan kita akan lanjut lagi. Kita akan ketemu lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thanks for watching. Bye bye.